Persembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Miknya kali. Masalah miknya. Mik. Ayo nak, bismillah nak. Ayo bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya. Semangat kamu bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'malunas shalihat allazina ya'malunas salihati anna lahum ajral kabira wa annallazina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima wa yad'ul insanu bi syarri du'a'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini kita bersiaran dari Masjid Ar-Romlah, tepatnya di Jalan Bina Dharma Nirvana Regency, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, penting sekali kita mengangkat tema ini karena berkaitan banyak sekali terjadi kenakalan remaja di mana-mana, tawuran di mana-mana yang itu dilakukan oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita. Untuk itu, pemirsa, kita akan mengangkat tema yaitu mendidik anak agar berakhlak mulia. Nah, kita akan mengaji bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Ada Ustadz Abdul Rahman Jalani atau Ujai, kemudian juga Habibana Habib Rifki Al-Hamid, dan juga Ustadz Riza Muhammad. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad beserta para keluarga dan juga sahabatnya, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada beliau, kita semua khususnya yang hadir pada kesempatan hari ini, Allah izinkan bisa pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan para guru-guru kita yang pada kesempatan hari ini menemani dan akan memberikan ilmunya kepada kita. Ada Habib Rifki dan juga ada Ustadz Riza, serta tidak lupa kepada Abangda yaitu Bang Umar K beserta keluarga besar Maluku. Insya Allah mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Aminnya gede banget urusan sorga. Mau masuk sorga apa kagak? Yakin? Mau duluan apa belakangan? Tadi aminnya gede tadi kan? Hah? Giliran ditanya mau duluan belakangan dia bingung. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Pak Bu, para pemirsa Damai Indonesiaku yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan begini dalam Al-Qur'an. Ayatnya udah sering kita dengar. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Garis bawahin tuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Garis bawahin. Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Berarti yang dijaga pertama kali siapa? Diri kita sendiri. Wa ahlikum. Baru tuh yang kedua, keluargamu. Dari apa ngejaganya? Neraka. Ada yang mau masuk neraka? Yakin? Ini sih nggak pakai pertanyaan duluan apa belakangan dah. Emang kagak mau, bener apa kagak kira-kira? Mudah-mudahan dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita clue bahwa mewanti-wanti kita jangan sampai kita jadi ahli neraka dengan tidak menjaga diri kita plus juga keluarga kita. Ditambah dengan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka takut ketika meninggalkan daripada anak cucu keturunan yang lemah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Garis bawahin tuh. Ini udah lebih spesifik nih. Ngomong-ngomong nenek-nenek ngerti nggak spesifik apaan tuh? Hah? Lebih detail gitu ya. Mengarah. Siapa yang diarahkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua. Di mana orang tua Allah kasih tahu, hati-hati. Jangan sampai meninggalkan anak-anak, cucu keturunan kita lemah. Assalamualaikum. Jelas? Paham? Wal yaqulu qawlan sadida. Di akhir ayat Allah bilang tuh, makanya berkatalah kepada si anak
dengan perkataan yang baik, lembut. Kalau sadid pakai sin itu lembut. Kalau syadid pakai shin besar itu artinya keras. Sampai di sini kira-kira jelas? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita arahan agar betul-betul sebagai orang tua hati-hati. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Kira-kira biasanya yang disematkan kata durhaka orang tua ke anak apa anak ke orang tua? Anak ke orang tua. Tapi Ustadz mau tanya, ada nggak sebenarnya orang tua yang durhaka sama anak? Yang benar? Yakin? Seyakin-yakinnya. Kenapa Ustadz tanya begitu? Karena kebiasaannya anak durhaka sama orang. Tapi ada orang tua yang durhaka terhadap anak. Bagaimana itu Ustadz orang tua yang durhaka kepada anak di zaman khalifah Sayyiduna Umar ibn al-Khattab. Zamannya siapa? Sayyidina Umar. Kenal sama Sayyidina Umar? Jawabannya pakai bener lagi. Bener, pinter semua ibu-ibu. Kalau ditanya kenal apa kagak? Kagak. Tahu apa kagak? Tahu. Dari mana taunya? Sejarah. Bukan di TV. Sayyidina Umar gak masuk TV. Ujai ini yang masuk TV. Sama Ustadz Rija. Ya. Sama Habib. Ya. Paham gak? Sayyidina Umar pernah didatengin sama anak. Kata seorang anak, ya Amiral Mukminin. Yang dipanggil Amiral Mukminin tuh dari zaman Sayyidina Umar. Kalau Abu Bakar dipanggilnya ya Khalifah Rasulillah gitu. Wahai Amiral Mukminin, saya mau ngadu. Ngadu apa? Saya punya orang tua durhaka. Loh kok bisa durhaka? Ya Rasulullah. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Ini orang kalah sama Bang Umar. Bang Umar aja anaknya rajin baca Quran itu tadi. Alhamdulillah. Tapi zaman jebot. Tahu zaman jebot nggak? Zaman dulu. Anaknya orang yang ada di zaman Sayyidina Umar kagak bisa baca Quran. Padahal orang Arab. Bukan orang Jatiwaringin. Orang Arab. Jelas nggak kira-kira? Maka yang pengen saya sampaikan adalah orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya, mengenalkan diri anaknya kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak. Kira-kira zaman sekarang banyak anak durhaka apa orang tua durhaka? Orang tua. Sebagai penutup saudara hadirin, pada segmen kali ini, maka Sayyidina Umar mengatakan apa? Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Assalamualaikum. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Mau jadi orang tua durhaka apa enggak? Mau apa enggak? Maka daripada itu yuk didik anak-anak kita dengan agama sehingga mempunyai akhlak yang mulia. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ujai Ustadz Abdurrahman Jailani yang telah memaparkan kepada kita semuanya bahwa pentingnya bagaimana orang tua mendidik akhlak yang mulia agar anak-anak ini tidak durhaka. Terkadang kita mungkin cenderung emosi ketika anak kita tidak mampu atau tidak sanggup menyanggupi atau seperti apa kita inginkan. Kita belum
mengetahui bagaimana isi hatinya. Nah, untuk itu pemirsa, di segmen kedua nanti guru kita Habibana Habib Rifki akan menjelaskan bagaimana anak adalah cerminan orang tua. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih pemirsa. Kita kembali lagi di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu mendidik anak agar berakhlak mulia. Kita tentu, khususnya kita orang tua, ingin sekali anak-anak kita terlahir anak-anak yang berakhlakul karim atau berakhlak mulia. Nah, tapi sebelum itu, tentu ketika kita ingin mendidik anak-anak kita berakhlak mulia, kita perlu mengaca diri bahwa anak-anak adalah cerminan orang tua. Inilah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Habibana Habib Rifki Al-Hamid. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, ibu-ibu yang luar biasa ya. Dan hari ini kita ditemani juga bapak-bapak yang luar biasa, terkhusus untuk para ulama kita, para guru-guru kita di Damai Indonesiaku ya, yang selalu membawa kedamaian, Ustadz Ujai ya, dan juga Ustadz Riza Muhammad, yang mudah-mudahan insya Allah beliau-beliau ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menyebar kedamaian di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Amin Allahumma amin. Ini luar biasa. Ada papan namanya semua nih, ada FPMM, ada Majelis WPS An-Nisa. Saya boleh jalan sampai ke sana nih, boleh lihat? Boleh nggak ibu-ibu? Ada Majelis At-Taqwa dan Majelis An-Nahir. Masya Allah. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini warnanya hijau, hitam, merah, coklat, sampai kuning. Ini menandakan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Alhamdulillah. Terkhusus kepada keluarga besar FPMM, ada abang kita, Bang Umar Kei beserta istri-istri beliau, keluarga besar FPMM. FPMM ini Front Pemuda Muslim Maluku. Kebetulan juga saya Maluku. Mungkin saya mau menyapa beliau dengan bahasa Ambon. Abang Umar, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Saya ada pantun nih buat FPMM. Orang timur kadang suka berantem. Hadirnya FPMM selalu buat adem. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan adem. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita udah mendengar Ustadz Ujai menjelaskan tentang orang tua anak yang durhaka. Tetapi ketika orang tua sudah durhaka, maka durhaka itu bernasab, akan turun kepada anak. Andaikan ada orang tua yang dia durhaka kepada orang tuanya, kita semua nih anak, ibu-ibu nih dulu anak apa? Orang tua? Anak apa orang tua? Apa begitu lahir langsung jadi orang tua? Nggak ada. Dulu kita semua anak-anak. Nah, ketika kita anak-anak, kita kemudian menjadi orang tua dan memiliki anak. Betul atau tidak? Kalau kita durhaka kepada orang tua kita waktu itu, maka durhaka itu bernasab dan orang anak-anak kita akan lebih durhaka kepada kita ketimbang kita durhaka kepada orang tua kita. Mengerti atau tidak? Faham atau tidak? Makanya durhaka itu dikatakan bernasab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Birru aba'ukum tabirrakum abna'ukum." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Pasti anak-anak kalian akan lebih berbakti kepada kalian. Nah, bicara anak. Ini banyak ibu-ibu, di mana-mana ibu-ibu ini pasti menang. Kekuatan emak-emak ini hebat. Lihat kekuatan yang sebelah, sedikit pasti kalah. Pasti kalah. Emak-emak ini emak terhebat di zaman ini, insya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kita lihat orang anak yang durhaka pasti ada latar belakang orang tuanya. Nah, sebelum itu lihat ketika anak durhaka pastinya ya mungkin orang tuanya, mungkin dia di tempat yang pendidikannya itu ada sesuatu yang tidak bagus. Makanya dikatakan ibu-ibu ini madrasatul ula. Tempat pertama anak-anak ini belajar bukan di tempat lain, tetapi orang tua. Sehingga kalau orang tua baik, anak pasti baik. Kalau orang tua buruk, anak pasti buruk. Sampai ada pepatah Arab dia bilang mafil aba fil abna. Apa yang di atas akan turun ke bawah. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Begitu. Maka ketika orang tua baik, anak pasti baik. Dan anak-anak sekarang ibu. Anak-anak sekarang kritis. Luar biasa. Karena pengaruh zaman. Kita kadang nyuruh anak, anakku sholat. Dia bilang, emak sholat enggak? Emak sholat enggak? Orang tua yang laki ayah bilang, wahai anak sholat ke masjid. Ayah aja gak pernah ke masjid, kok suruh saya ke masjid? Nah, pendidikan pertama dengan apa yang mereka lihat. Mereka meniru. Kalau yang mereka lihat adalah kebaikan, mereka akan mengikuti kebaikan itu. Tapi kalau mereka tidak pernah melihat kebaikan itu, bagaimana mereka bisa meniru kebaikan itu? Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita menjadi pribadi yang baik. Kita bicara tentang Sayyidina Umar. Tadi disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seseorang dikisahkan datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengadu kepada khalifah. Wahai Sayyidina Umar, anakku begitu durhaka kepadaku. Dia mengadu semacam itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu mengatakan, sudahkah engkau tunaikan hak anakmu? Hak anakmu ada yang harus engkau tunaikan. Ditanyakan apa itu? Memilih ibu yang baik. Memberikan nafkah yang sewajarnya. Mendidik dengan pendidikan akhlak. Dan mengajarkan ilmu-ilmu yang menjadi bekal untuk kehidupannya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan itu, maka anak itu yang dikatakan durhaka pun menyeloteh dan mengatakan, sungguh wahai khalifah, saya tidak pernah diberikan hak itu oleh ayah saya. Tidak pernah. Ibu saya entah dari mana dia dapatkan, entah berantah. Saya tidak tahu asal usul ayat daripada ibu saya. Berperangai tidak baik. Saya dari kecil sudah diperintahkan menggembala, bekerja sendiri. Saya juga tidak dididik dengan akhlak yang baik. Bahkan orang tua saya kerap bertengkar dan saya mendengar kata-kata kasar dan caci maki daripada orang tua saya. Sehingga ini yang menjadi hak anak. Ketika kita menunaikan hak anak-anak kita, tentunya kita akan memiliki anak-anak yang baik. Dan di antara hak-hak itu juga adalah memberikan kelembutan kepada anak-anak kita. Sekarang nggak bisa dididik dengan cara keras ibu-ibu. Dididik dengan apa? Dengan lembut, dengan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golongan kami sesiapa yang tidak berrahmat. Memiliki kasih sayang kepada anak. Nabi Muhammad itu pecinta anak-anak. Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, cucu saja, itu selalu bermain-main di atas punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekali waktu ketika Nabi Muhammad salat, memperpanjang daripada sujudnya sampai para sahabat mengira terjadikah sesuatu kepada Nabi Muhammad ketika itu. Begitu selesai para sahabat bertanya, apa yang terjadi sehingga engkau memperpanjang sujudmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad mengatakan, sungguh cucuku Hasan dan Husain sedang berada di punggungku dan aku tidak akan turun sebelum mereka turun terlebih dahulu, lalu aku bangun daripada sujudku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ketika bertemu anak kecil, beliau apa? Beliau lakukan apa? Beliau mencium. Beliau memberikan hadiah.
Ya, dan beliau selalu memegang kepala mereka, mengusap kepala mereka dan mendoakan mereka. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertepatan di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan akhlak Nabi di rumah kita. Jadikan rumah kita rumahnya yang mengikuti rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya tanamkan itu dan ketahui itu bahwa didiklah anak-anak kita dengan didikan yang baik. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak itu bisa menyeret kita ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mau masuk surga apa neraka? Semua mau surga, maka jaga amanah anak-anak itu. Jadikan anak-anak kita meneruskan kebaikan kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya orang tua yang menjadi cerminan baik bagi anak-anak kita. Selengkapnya nanti insya Allah akan disampaikan guru kita Ustadz Riza Muhammad. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Di segmen ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Riza Muhammad. Bagaimana mendidik anak agar berakhlak mulia, khususnya mencontoh dari Rasulullah SAW. Silakan Ustadz Riza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Berikan amanat kepada anakmu. Ajarkan kalimat pertama yang harus ia pahami. Ya bunai, la tusyrik billah. Jangan pernah mempersekutukan Allah. Inna syirka ladulmun azim. Siapa yang berani mempersekutukan Allah, ia telah melakukan kezaliman atau dosa yang sangat besar. Ajari kepada anakmu. Wassaynal insana biwalidai. Hormati ibu dan bapakmu. Hamalathu ummuhu, terutama ibumu yang mengalami 3 kelelahan yang tidak dialami oleh seorang laki-laki dan para suami saat mengandung, melahirkan dan menyusui. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu bapakmu. Quran surah Luqman surat 31 ayat 13 dan 14. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jagalah keluarga dan rumah tangga. Harta yang paling berharga, keluarga. Pelangi yang paling indah adalah keluarga. Masya Allah, semoga keluarga kita masuk surga. Amin. Anak adalah aset. Memiliki anak berarti memiliki aset untuk bahagia dunia akhirat. Maka Nabi berkata dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1631. Idza matal insanun qata'a amaluhu. Setiap orang meninggal sia-sia semua apa yang diperjuangkannya. Illa min thalatha. Kecuali 3 perkara yang akan menguntungkannya di dunia dan di akhirat. Apa saja 3 perkara itu? Min shadaqatun jariyah. Perbanyak amal jariyah. Yang kedua, wa ilmin yunfa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, wa waladin saleh yad'u lahu.
anak-anak soleh yang mendoakan orang tua. Yang harus digarisbawahi anak-anak soleh. Kalau cuma sekedar mengandung, melahirkan, menyusui, punya anak. Tapi anaknya tidak soleh. OMG, hello. Nggak dapat apa-apa. Halo Besti. Jangan cuma melahirkan. Tetapi anak ini adalah amanat yang luar biasa. Tadi Ujai berkata dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang dikatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kau berumah tangga bukan main-main, tapi itu ibadah yang sifatnya ghairu maghdo. Tanggung jawabmu adalah bagaimana membuat rumah tangga bahagia dan anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Pemirsa Dhamma Indonesiaku yang dimuliakan Allah. Apa tips dari Nabi? Apa tips dari Al-Quran agar anak kita menjadi soleh dan soleha? Yang pertama adalah doa. Karena soleh dan soleha itu hidayah. Mayyahdillahi. Siapa yang diberikan hidayah sama Allah, fahuwal muhtadi. Maka orang itu akan menerima hidayah. Wa mayudlil faulaika humul khasirun. Yang tidak mendapatkan hidayah dia rugi. Makanya hidayah itu dijemput dengan doa. Ibu, dulu waktu berhubungan dengan suami baca doa tidak? Oh jujur. Doa berhubungan adalah dari Nabi ya enggak? Apa doanya? Kok bismillah doang? Ibu, jangan-jangan ibu mendoakan dengan doa Allahumma lakasumtu, enggak kan? Jangan salah, berhubungan suami istri ada doanya. Allahumma janibna syaitana wajabni syaitana ma razaqtana. Itu doa. Nabi berkata, siapa yang berhubungan badan membaca doa ini, maka anaknya terhindar dari gangguan setan. Wow. Doa enggak kemarin? Sebelum bikin anak berdoa. Itu ajaran Nabi. Agar apa? Dapat hidayah anak kita tidak diganggu setan. Dan tidak menjadi anak yang durhaka. Yang kedua, setelah anak itu lahir, proses dalam kandungan pun terus berdoa. Sampai anak itu lahir. Doa yang pertama yang diajarkan Nabi Ibrahim dalam surat 37 ayat 100. Surat Saffat. Rabbi habli minas solihin. Doa yang kedua surat Al-Imran 38 yang diajarkan oleh Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud doa. Dan yang ketiga doa yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dahsyat. Kalau bibir kita basah dengan doa, saya yakin keturunan kita akan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Langkah yang kedua, bagaimana mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha, tergantung perbuatan emak bapaknya. Halo, emaknya begundal, anaknya begundal. Betul? Ismail tidak akan lahir dari seorang wanita, kecuali wanita itu sehebat Hajar. Betul? Nabi Isa tidak akan lahir, kecuali lahir dari rahim seorang wanita yang suci bernama Siti Maryam. Maka kelakuan orang tua menentukan masa depan anaknya. Orang tua yang bermaksiat, anak-anak akan punya masalah. Suami yang bermaksiat, istrinya bertingkah. Istri yang bermaksiat, anak-anaknya juga bertingkah. Itu kenapa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang antum usahakan akan melahirkan kebaikan. Atau surat Al-Isra ayat ke-7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap kebaikan yang kau usahakan akan lahir kebaikan. Tingkah laku anakmu bergantung pada dirimu. Ibu, itu kenapa ibu harus selalu soleh. Ibu, engkau
Kaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, mengandung lagi, mengandung lagi, mengandung terus. Wow. Terakhir, pendidikan Nabi berkata, muru auladakum bis salati wahum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu salat 7 tahun. Wadribuhum alaiha. Pukul anakmu kalau tidak mau salat. Wahum abna 10 sinin. 10 tahun. Berarti 10 tahun anak yang tidak salat ada punishment. Ada hukuman yang lebih tinggi. Jangan biarkan anak Anda tidak sholat. Karena perintah pertama yang diturunkan nabinya untuk keluarga kepada anaknya. Muru auladakum bis sholati. Didik anakmu untuk mengenal sholat. Wa farriku bainahum fil madoji. Dan pisahkan tempat tidurnya di usia 10 tahun. Jangan mau seorang anak tidur dengan ibunya di atas 10 tahun. Akhirnya terjadi perzinahan antara ibu kandung dengan anak kandungnya. Berita sudah banyak menjadi saksi kelalaian kita kepada hadis Nabi. Semoga apa yang dikabarkan Quran dan lisan Rasulullah menjadi kekuatan kita. Menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Masya Allah, Ustaz Riza Muhammad telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan tausiah yang sangat luar biasa sekali ini di sesi tanggung jawab. Namun sebelumnya, guru kita, Ustaz Riza Muhammad, akan berbagi berkah bersama para jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saatnya sekarang saya akan berbagi untuk jamaah dari Luwak White Coffee hadiah yang sangat spesial 1 juta rupiah. Jangan lupa yang bisa menjawab pertanyaan ini dipotong pajak. Pertanyaannya gampang, yang sulit jawabannya. Baik, dalam sebuah hadis, riwayat Abu Daud nomor 495. Nabi berkata, didiklah anakmu untuk mengenal sholat. Muru auladakum bis sholati. Wadribuhum alaiha. Dan Anda bisa memukulnya ketika dia tidak mau sholat. Pertanyaannya adalah, pendidikan dini di umur berapakah? Di hadis ini Nabi mengatakan agar mengajarkan anak kita sholat. Ya. Silakan. Dengan Mbak siapa? Dengan Ibu Hera. Ibu Hera. Ibu Hera, Masya Allah, hadiahnya sudah siap. Wow, Masya Allah, 1 juta rupiah kalau benar. Coba sebutkan hadis yang tadi saya sampaikan. Di usia berapa Nabi mengajarkan pendidikan dini agar anak-anak sudah mulai mengenal sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Sejak umur 7 tahun Pak Ustadz. Takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ya, muru awladakum bisalah wahum abna sab'i sinin. Pendidikan dini untuk anak agar mengenal sholat di usia 7 tahun. Selamat 1 juta rupiah, jangan lupa dipotong pajak. Terima kasih Pak Ustadz. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema mendidik anak agar berakhlak mulia. Nah, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan untuk guru-guru kami yang akan memberikan jawaban. Yang pertama Ujai dan juga nanti Habibana Habib Rifki. Nah, kami persilakan Ibu Sularti ya Ibu ya. Ibu Sularsi yang akan mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Abdurrahman Jalento Ujai. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Bu Sularsi dari Masjid Taklim Al Anisa, Jatiwaringin. Saya akan bertanya kepada Ustadz Uje ya. Ya, Ustadz Abdurrahman Jailani, Ujai, silakan. Ya, bagaimana Ustadz cara mendampingi anak di era sekarang, di era digital, karena anak-anak ini lebih suka dengan gadget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Boleh duduk kembali, Ibu Sularsi. Fadal, Ujai untuk langsung memberikan jawaban. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang cukup baik, di mana itu merupakan sebuah kendala bagi seluruh orang tua yang ada di zaman sekarang. Betul apa benar? Maka oleh karenanya Islam juga menyampaikan adibu auladakum bizamanihim. Ajarkanlah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Jangan ajarin anak kita dengan metode tahun 70. Jaka sembung naik ojek. Kagak nyambung, Jack. Kira-kira paham gak? Nah, maka oleh karena itu ibu-ibu dalam Islam dan orang tua sebenarnya dituntut kudu pinter. Assalamualaikum. Apa itu kudu? Wajib alias harus. Sebab kalau ibu sama orang tua enggak paham teknologi sekarang, pergi mana? Nah, lo pergi mana dah gua kata. Bagaimana caranya mau mengontrol anak kita? Ibu-ibu nih, saya mau tanya, ngerti email nggak email? Tuh. Ngerti Gmail nggak? Kan susah nih kalau gue ngomong begini urusannya ini. Gue mau ceramah ngarahin dianya kagak ngerti. Itu dengan kita paham email aja sama Gmail, kita bisa kontrol yang namanya anak kita buka apa aja tuh dalam aplikasi. Terus ada yang namanya sambungan antara handphone kita sama handphone dia. Jadi yang namanya perkembangan zaman sekarang nih ya, Po. Belum ditanya udah iya aja. Tungguin ngapa? Perkembangan yang namanya teknologi zaman sekarang nih, itu udah sangat luar biasa. Nah, teknologi nggak bedanya sama pisau. Betul nggak? Dipakai buat ngiris bawang, buat makanan enak tuh. Tapi kalau dibuat ngiris tangan orang, lah coba itu. Bahaya apa kagak? Itu teknologi. Maka oleh karenanya kita sebagai orang tua lagi-lagi dituntut pinter. Zaman jebot boro-boro handphone di tangan. Nonton TV di pos lurahan tuh. Lurah-lurah di kelurahan. Ngalamin kan? Ya muka-muka ini kan muka-muka zaman dulu nih. Ya kan? Iya dong. Muka-muka ini yang zaman TV hitam putih. Betul kagak? Jangan kata empok lah, saya aja ngalamin. Ini yang tahun 83 ngalamin saya. Kucuk mau kemana? Mau nonton. Di mana? Sono di pos lurah. Kelurahan ada TV. Nah, TV-nya tuh dipakein deh tuh ya dilas sama yang namanya besi-besi supaya kagak dicolong orang. Bener nggak kira-kira itu? Iya. Hiburan dikit atau ke sono lagi, layar tancap. Hujan bubar. Bener gak kira-kira? Lah kalau sekarang, la ilaha illallah, masuk kamar mandi bawa handphone. Iya. Ngelihat ustad, mau kemana mau ngaji, mana ambil berak, bujek. Wah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang adab kagak dipakai. Bener apa kagak? Ah, artinya teknologi makin lama makin maju. Kitanya juga kudu maju. Kita jangan cuman tahu kompor puter. Kita kudu tahu komputer. Nah, kompor puter aja yang kita tahu. Assalamualaikum. Itulah kata tadi Habib Rifki bilang,
Al-ummu madrasatul ula li auladiha. Emak-emak itu adalah sekolah pertama buat anaknya. Bukannya sekedar the power of emak-emak. Naik motor sen ke kanan belok ke kiri. Assalamualaikum. Itu kalau kata orang bilang ras terkuat di muka bumi. Baik Mas Al, terima kasih Ujai atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Bapak Rusdi Latukonsina yang akan mengajukan pertanyaan. Dan insya Allah akan dijawab oleh Habibana Habib Rifki. Silakan Bapak Rusdi. Saya Rusdi Latukonsina dari Majelis Front Pemuda Muslim Maluku, pimpinan Bang Haji Umar Kei. Saya ingin bertanya kepada Habib Rifki, bagaimana Islam memandang pengaruh teknologi terhadap perkembangan akhlak anak, dan apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga akhlak mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir mirip-mirip apa yang ditanyakan Ibu Sularsi tadi. Silakan Habib untuk bisa dijawab. Masya Allah. Saya nggak kelihatan ini, jadi harus turun dulu. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang nanya orang Ambon, nanya ke orang Ambon. Luar biasa nih. Jadi dia cari lawan yang seimbang. Begitu, kalau yang gitu-gitu gak seimbang kayaknya tuh. Oh, takut kalah, jadi kasih Ambon aja deh. Pak Rusdi, Masya Allah. Ya. Tadi hampir sama dengan pertanyaan yang ditanya oleh Ibu Sulasti yang sudah dijawab Ustadz Uje tadi. Bahwa Islam memandang teknologi ini adalah sesuatu pengaruh yang memang harus mau tidak mau kita akan mendapati zaman ini. Lalu bagaimana seharusnya apa yang kita lakukan? Peran orang tua di sini adalah bertindak sebagai pengawas terhebat, tercepat, terakurat kepada anak-anaknya dan apa yang dipegang anak-anaknya. Menjadi pengawas yang hebat. Bukan cara mendidik anak, tiba-tiba kita kasih gadget, berikan handphone. Tapi harus awasi dengan siapa dia bergaul di handphone itu. Apa saja aplikasi yang ada di handphone itu. Apa saja yang di-download. Apa saja yang dibuka di YouTube dan sebagainya. Bahkan itu ada cara-cara, kebetulan saya juga mempelajari informatika. Ada cara-cara untuk mematikan daripada hal-hal yang tidak pantas di gadget kita. Yang dipegang oleh anak-anak kita. Tentang pengaruh sesuatu yang tidak pantas, yang belum pantas untuk, atau bahkan tidak pantas untuk mereka lihat. Di YouTube mungkin ada YouTube yang seri anak. Misalkan, itu yang kita pakai begitu. Jadi orang tua di sini harus mengawasi betul-betul anak. Ini kita punya anak. Bukan, mohon maaf ya, bukan anak ayam. Anak manusia. Kadang orang tua begitu di rumah anak keluar pulang jam 12, jam 1 nggak ditanya. Nanti kalau sudah terjadi apa-apa baru dipanggil di kantor polisi. Kejadian begitu nggak ada di sini. Ada di Maluku, banyak itu. Gitu. Makanya orang tua harus betul-betul memberikan pengawasan ketat dan akurat. Serta mengetahui teman-teman daripada anak-anak kita. Itu yang yang harus dan pantas kita lakukan untuk mengawasi daripada anak-anak kita. Tapi satu lagi yang luar biasa di sini, kita di Masjid Ar-Ramlah ini, ya, kita hari ini dididik dengan 2 perkara. Apa saja itu? Yang boleh saya cerita, ada seorang yang luar biasa yang berada di hadapan kita, Bang Umar Kei. Kenal kita semua ya. Ya, Bang Umar coba berdiri sedikit, ya, hanya berdiri saja, lihat ya, ya. Kemudian duduk lagi, Masya Allah ya. Kita berada di Masjid Ar-Ramlah. Masjid ini didedikasikan, dibuat oleh beliau untuk almarhum ibunda beliau. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, beliau anak kecil yang tadi membaca Al-Quran di Damai Indonesiaku pada tanggal hari ini, ya, 28 September ini adalah anak ke-20 dari beliau. Masya Allah. Anak ke-20 dari beliau. Hari ini kita dididik semacam itu. Bagaimana seharusnya mendidik anak? Ya, maka kalau kami di Maluku, kami mengatakan kami bangga kepada seorang tokoh Maluku yang bernama Umar Kei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana Habib Rifki yang telah memberikan jawaban. Nah, tetaplah bersama kami pemirsa di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.
Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, di sesi Tanya Jawab ini kami persilakan guru kita Ustadz Riza Muhammad yang akan memberikan jawaban yang akan diajukan pertanyaan oleh Ibu Yumani ya. Boleh berdiri Ibu Yumani, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Yumani dari Majelis Taklim An-Nahar. Yang saya mau tanyakan Ustadz, bagaimana cara mengajarkan anak perempuan berhijab, apakah menunggu sampai balik berhijab atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pas banget nih Ustadz Riza nih, anaknya banyak putri ya Ustadz Riza ya. Silakan Ustadz Riza. Bismillah. Innama bu'istu liutamimma solihal akhlak. Maka agama ini berorientasi kepada akhlak. Dan akhlak inilah yang pertama kali harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hijab bagian daripada akhlak seorang perempuan. Bagaimana mengajarkan hal itu? Anak ini disebut the imitation dalam bahasa Inggrisnya. Peniru. Betul? Anda tidak akan berhasil kalau cuma menyuruh. Karena dia akan melihat, mengobservation, menatap, melihat tingkah laku ibunya yang dekat dirinya. Karena dia seperti kertas putih yang akan ditulis dan dilukis oleh orang tuanya. Maka pertama yang harus dilakukan adalah dari diri emaknya terlebih dahulu untuk membiasakan berhijab. Karena kita tahu setiap perempuan hijabnya macam-macam. Ada yang bongkar pasang, ya enggak? Keluar pasang, di halaman depan bongkar. Gitu ya. Ada yang begitu, berarti itu kurang mantap. Butuh keistiqomahan, ya kan? Ada yang hijabnya mungkin masih awal-awal seperti jilbab model syakaratul maut, ya kan? Dan lain sebagainya. Bolehlah dalam bermetamorfosis atau berhijrah pelan-pelan. Tapi yang pasti langkah pertama adalah contoh berawal dari orang tuanya. Sebab anak adalah the imitation, peniru yang baik dari orang tuanya. Nah yang kedua kembali kepada hadis tadi yang saya baca di awal. Abu Daud 495. Muru auladakum bisalah wahum abna sab'i sinin. Berarti hijab itu boleh diperlakukan kepada anak di usia 7 tahun. Itu belum balik itu. 7 tahun belum balik. Karena balik rata-rata di atas 10 tahun. Jadi 7 tahun boleh diperkenalkan. Seandainya diperkenalkan kurang dari 7 tahun boleh? Boleh. Tidak apa-apa. Tetapi saya minta kepada ibu untuk mengenalkannya dengan tidak memaksa ya. Atau kalimat-kalimat yang santun. Kaulan karima. Pakai hijab. Kalau tidak neraka kamu. Ya jangan begitu. Seorang anak itu butuh kelembutan dalam berdialog. Coba ibu lihat surat As-Saffat ayat 102 ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fangdur madza tarana. Anakku sayang. Ya bunai, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Karena bapaknya lembut, anaknya juga ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kerjakan ayah. Kalau memang perintah Allah menggorok leherku, aku rela menjadi anak yang mati dalam keadaan sabar. Masya Allah. Karena apa? Intonasi penekanan perintah kepada anak itu bukan perintah yang kasar, tapi kalimat yang baik. Ya bunai, anakku sayang. Mendidik perempuan itu butuh kelembutan. Karena wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tabiatnya memang bengkok. Jadi mesti diluruskan. Dengan cara apa? Kelembutan, kasih sayang, dan kalimat-kalimat yang baik. Itu yang kedua. Jadi perintah menyuruh anak berhijab pertama dari contoh dulu ya. Ibunda dulu yang mempraktekkan. Dia akan melihat observation. Dia akan meneliti.
Oh, tanpa Anda suruh, karena pemandangan itu sudah tiap hari, dia akan coba pakai hijab mamanya. Itu biasanya begitu. Nah yang kedua, yang saya katakan tadi, kaulan karima, lembutlah dalam memberikan perintah kepada Anda. Jangan kasar-kasar, jangan menjatuhkan anak, apalagi kalimat-kalimat ancaman. Kamu kalau enggak pakai hijab, neraka. Enggak gitu juga kan intonasinya kan. Anak jadi takut. Islam tidak begitu. Karena Islam didasarkan pada kalimat-kalimat yang santun dan kalimat-kalimat yang baik dalam bermuamalah dengan siapapun. Termasuk hubungan anak kepada orang tua juga kepada anak. Nah yang ketiga, hidayah itu mesti dijemput. Maka perbanyaklah berdoa agar kita istiqomah dengan ketaatan dan kebaikan. Jangan lupa sholat tahajudnya, mendoakan anak dengan doa dari ibu-ibunya. Karena Nabi berkata, thalathun da'awatil mustajabat, 3 doa orang yang tidak tertolak. Da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Da'watul musafir, da'watul walidain al-walidihima, doa orang tua kepada anak-anaknya. Insyaallah. Amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad dan juga Ujai dan juga Habiban yang telah memberikan ilmu dan juga tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak-anak kita berakhlak mulia. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Habibana. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama di penghujung acara ini kita doa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada ayah ibu kami. Kami dulu di sini semua adalah anak-anak dan kami memiliki ayah ibu kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, bagi mereka yang masih hidup panjangkan umur mereka, berikan afiah kepada mereka, berikan kekuatan kepada kami agar bisa berbakti kepada mereka ya Rabbal Alamin. Bagi ayah ibu kami yang sudah wafat di atas mereka tanah, di bawah mereka tanah ya Rabb, ampuni mereka, sayangi mereka, cintai mereka, rahmati mereka di dalam kubur mereka ya Rabbal Alamin. Kami rindu dan cinta kepada mereka ya Rabb. Allahumma ya Allah, andaikan kami pernah durhaka kepada ayah ibu kami dahulu, maafkan kedurhakaan kami ya Rabb. Maafkan kedurhakaan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang saleh, salehah, yang berbakti kepada kami dan tidak pernah durhaka kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma barik fi auladana ya Allah, berkahi anak-anak kami, wahfadhum, jaga mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga mereka ya Hayyu ya Qayyum, wala tadurrahum, dan jangan celakakan mereka ya Rabbal Alamin. Warzuqna birrahum, dan berikan rezeki kepada kami tentang bakti mereka kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.